Oke, ini vlog ketiga isi pikiran Putraka. Kita akan bahas tentang pariwisata di Bali. Parah. Ini kedatangan brother Agus Samudrawan. Gus, gini ya, dulu kerja di kamar pesiar. Sekarang juga masih. Tapi corona langsung hancur ya, langsung hancur. Gimana Gus? Rasanya Gus, corona. Dan Gus nggak ngapa-ngapain ya? Setahun. Hampir setahun. Mana ya? Ini ya namanya musibah gimana ya? Ini Ya. musibah global ya, bilang musibah. Bisa Nggak ada orang yang bisa siap dengan ngerti ya. seperti ini ya. Nggak ada yang nyangka juga kalau ya, separah-parahnya dulu kan ada tragedi apa? Bom Bali 1, Bom Bali 1, Bom Bali 2. Bom Bali 2. Dampaknya nggak sepanjang ini ya. Ini seluruh dunia, bukan pariwisata aja ya, tapi yang paling parah itu kan pariwisata ya. Enggak sih sebenarnya. Karena mungkin orang Bali tergantung sama pariwisata ya. Iya, kalau di Bali apa namanya? Terlena dengan Pariwisata. Ya, dengan dulu kan memang kita Luar pariwisata itu biasa. memang luar biasa ya. Nikmati sekali penghasilan kita di dunia pariwisata. Kita terlalu dimanja ya. Kalau dimanja Dulu dengan gampang sekali pariwisata. untuk nyari Uangnya. Sekarang udah begini kan. Ya, mas. Tapi kemarin pas dipulangin dari kapal pesiar itu, kan ada kerjaan. Bagus gini. Hampir ya, stuck dulu. Berapa lama itu stuck dan kehilangan arah itu? Kalau stuck sih, Karena lumayan penghasilan kapal kan. kalau betul-betul stuck sih ya masuk hari ya, syukur enggak terlalu stuck. Cuman sebelumnya saya udah ya namanya selain kerja di pesiar pariwisata ya bisnis kecil-kecilan lah. Saya juga belajar dagang gitu ya, online kayak gitu ya. Mungkin dulu dipandang sebelah mata ya, tapi di rumah itu memang tipenya dia nggak bisa. Saya liburan dari kapal pesiar di rumah itu gimana biar di rumah liburan tapi masih bisa produktif. Nggak ya nggak kayak ya mungkin dulu waktu masih bujang liburan di rumah 3 bulan 2 bulan ya untuk Ke kafe lah. senang lah. Abu-abu. Ya dulu ya. Sekarang masih dikit-dikit ya. Sedikit. Begitu jangkar Tapi nggak ditanam. terlalu terlena ya. Ya benar. Begitu jangkar Disematkan. Banyak susah. Harus Nah, puas. dari sana dah semenjak ada pandemi ini kan udah ada lah ancang-ancang itu udah ada dalam pikiran karena kan sebelumnya itu udah Nggak jalan selamanya ya. nggak selamanya Nggak selamanya. Pikirkan apa yang harus kita lakukan nih Selanjutnya. sana ini pandemi ini terus menerus sudah setidaknya saya udah ada lah untuk maksudnya ke depan itu kayak gimana, apa yang langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk bisnis apa atau apa kerjaan lah, nyari kerjaan yang lain itu kayak gimana udah terpikirkan. Tapi mungkin yang lain mungkin nggak tahu ya, Orang lain lainnya. baik teman-teman saya mungkin yang terlalu mana ya, Ada yang stres terus sampai banyak ya. Tapi mereka nggak mau coba untuk sampai stres depresi meninggal. sampai ada yang meninggal. Oh banyak teman saya ini selama 1 tahun ini di rumah semenjak pandemi ini liburan. Dia kerja di kapal pesiar juga dia. Karena dia masa? iya, banyak Gus. Tahu yang umur yang saya nggak nyangka banyak kan saya ikut grup ya. Ya biar bisa keep kontak lah sama teman-teman yang di kapal ya. Kita punya grup FB, grup WhatsApp. Itu selama udah dari Juli ini saya dirumahkan ya. Dirumahkan. Profesor saya yang dulunya saya tuh kabar ada yang meninggal. Sampai ada yang meninggal ya gara-gara depresi loh. Depresi itu nggak tahu mungkin dia sakit, stres kan bisa aja ya. Ya, Orang namanya orang stres penyakit apa aja bisa ya, mengulang pasti ya. Kasihan ya. meninggal terus ya gimana sakit. Emangnya dia nggak ada usaha apa gitu pas dia menerima Ya itu saya nggak tahu. mengalami pandemi ini? Mungkin Tuh punya usaha mungkin dia utangnya banyak atau gimana? utangnya banyak ya. Karena gini ya tipe orang yang kerja di kapal yang setahu saya kebanyakan sih. Benar. Kita memang gaji gede. Heeh. Di laut kita berjaya. Hmm. Tapi di darat kita kebanyakan sekarat itu.
Di darat sekarang. Iya, 2 Di bulan laut di jaya. rumah, 3 bulan di rumah udah. Udah nggak punya apa ya. Karena Bekal gini, habis ya. kebanyakan orang di kapal tuh. Nah, ya yang rata-rata ya. Ini bukan gimana ya. Hmm. Rata-rata di kapal dengan gaji 2.000, Pak, so jadi waiter 2.000 kan 20 juta. 20 juta dolar. Oh, sampai, rupiah, heeh. karena dia udah supervisor manager sampai 40 juta. Dan kontrak 5 bulan 6 bulan. Yang dia pikirkan itu adalah gajinya gede dolar. Jadinya dia dulu kan nggak pikiran, konsumtif dulu. Oh. Gaji kita gede, dah beli apa yang mahal-mahal tuh, yang branded dibeli loh, nggak mikirin kita di rumah itu berapa lama. Jadi pikirannya dia belanja. Toh juga gaji gede. Dibandingin di darat kan. Boleh yang kerja di sana nih. Ya, itu dah. Orang-orang asli sana kan kerja 3.000 tuh udah Kecil itu. paling kecil. Sana orang di darat tuh 5.000, 6.000, 10.000 Masa? ya. Lebih besar di darat ya. Iya, orang-orang sana. Kalau kita sebagai kita kan TKI juga ya. TKI. Tenaga kerja Indonesia. Beda, Kerja di luar beda standar. Oh, makanya itu dia konsumtif banyaknya Tapi orang-orangnya. kalau kita pikirnya ke rupiah, wah, Banyak jadinya. ada iPhone terbaru, gadget terbaru, Dibeli. beli. Ya kalau dibeli gaji sebulan 20 juta, pasti artinya, Apa sih artinya? beli. Ya, Akhirnya terlena, jadi kayak latah ya. Kita latah Sip beli, money-nya kurang ya. beli Louis Vuitton yang harganya sabuk aja, atau ikat pinggang, atau dompet yang kecil, harga 16 juta. Dibeli juga. Banyak kok gitu. Itu saya bukan tipe orang ya. Saya untungnya orangnya pelit gitu. Ya sekali-sekali. Kalau belanja pas lah. barangnya mulus, Pas. belilah. Kalau kita di darat, udah nyampe di rumah itu kita nggak ada tanggungan apa-apa. Berarti bukan nggak ada tanggungan, kita nggak ditanggung. Nggak ada penghasilan. Nggak ada Ya kalau ada penghasilan. bisnis, ada bisnis income lain, ya. oke lah. Oke lah. Tapi selama gaji kan enggak ya. Kalau kita masih mikir yang gaji di kapal nggak bisa, karena kita di rumah itu kita nggak tahu kapan berapa lama kita di rumah. Karena sistemnya kontrak juga ya. Kontrak, terus ada kejadian apa di rumah kita sakit. Oh, benar. Kita nggak ada asuransi ya. Asuransi. Nggak tahu, mungkin kalau perusahaan lain saya nggak tahu ya. Kalau perusahaan saya nggak ada asuransi. Maksudnya kita sakit di rumah, kita ditanggung dari company perusahaan nggak. Kecuali kita di darat, di laut kita kecelakaan baru ditanggung. Jadi yang kita pikirkan kan di rumah. Nah, ya kalau nggak ada musibah seperti ini, nggak ada pandemi, sekarang Pandemi susah. udah lama di rumah, kita nggak nyangka bakal begini kan. Kita udah duit kita habis, nggak punya penghasilan tambahan selain kerja di kapal. Udah jadinya Ya. jual aset, kurang lagi ini. Banyak yang jual tanah ya? Banyak. Anak kapal saya. Mobil tanah. Wah, parah. Kasihan. Kasian makanya. Lagi gitu ya. Punya gaji gede. Jadi gaji kita 20 juta. Beli rumah yang harganya 800 juta. Nyari utang gitu loh. Ya, Kita punya duit, anggap kita pulang dapat paling banyak lah kita udah bawa duit, anggaplah saya mungkin 150. Wah, kita beli mobil baru yang harganya 200. Toh juga gak bakal naik lagi kan. Toh juga kalau bakal pikirin naik lagi. gaji kecil lah. Kecil. Tapi kan kita nggak tahu di rumah itu Nasibnya. belum lagi dokumen kita Dokumen. habis, Perpanjangan dokumennya, administrasi itu yang biaya. Kita tuh kebanyakan orang anak kapal terlalu menyepelekan hal seperti itu. Seperti ini. Tapi nggak semua sih seperti itu ya. Saya nggak mau mengeneralisir. Ya. Tapi kebanyakan ya. Kebetulan ada yang Agus kenal seperti Ya, itu. ya. Tapi ada juga teman-teman saya yang sukses, dia mau di darat maupun di laut dia sukses. Sukses dia. Karena dia ini ada passive income. Ada pasti income, Selain- ada manajemen, intinya money management lah. Ya, benar sih. Tapi emang itu sih kebanyakan. Corona emang kacau. Bukan cuma di kapal pesiar sih, apalagi yang di Bali aja gitu juga ya. Iya. Banyak. Susah sekali. Bali emang terlalu terlena dengan pariwisata. Iya. Padahal kaya akan budaya udah. Bebas Gus, vlog. Aman, begitu deh. Itu dah makanya tak bilangin. Padahal Bali kaya budaya, kerajinan ya. Wah, segala macam jadi kerajinan tuh sebenarnya. Luar biasa sebenarnya. Cuma ya, apa wartawan datang kita itu yang kita tunggu loh. Sedangkan kita bisa bawa karya
budaya kita tuh keluar itu sebenarnya. Seniman-seniman itu nggak tahu cara untuk marketing diri loh, memasarkan keluar. Tapi sebenarnya dia dulu pegawai hotel. Tapi sebenarnya dia background keluarganya itu keluarga pengrajin, ada yang kayak gitu kan, pasti ada. Misalnya dari daerah mana gitu, misalnya kita nggak sebut nama daerah lah ya. Artinya dia memang dari keluarga pengrajin, memang bapaknya dia pengrajin, entah itu pengrajin apa itu, dari ngangkat dari budaya dia. Tapi dia tidak meneruskan, malah dia pindah ke pariwisata gitu. Ada yang kayak gitu, tidak ingin meneruskan tradisi keluarganya dia. Digalakkan lagi sebenarnya. Kalau menurut saya sih ya, karena pandemi ini kan kita nggak tahu. Tahun ini ya pandemi kemungkinan tetap berjalan, apalagi ada corona varian baru ya, udah kayak es krim aja, udah kayak motor Supra motor Supra X itu dah 25. Kali ini harusnya punya alternatif lain selain pariwisata loh. Iya. Ya. Nah, kita tuh bagusnya Kebudayaan kita punya. Budaya sebenarnya kita punya, dan kerajinan ya, loh. Sebenarnya kalau pariwisata itu bisa jalan ya. Tapi gini, selama Bali ini terkenal dengan pariwisatanya itu, kita terlalu mengagungkan wisatawan. Ya, mengagungkan wisatawan luar gitu. Kita terlalu itulah menganggap mana ya? Memandang sebelah mata tamu-tamu lokal yang lain di Bali kalau udah bule, wah duitnya banyak. Ya tergantung juga ya. Sedangkan mereka kan kayak begini dah, ada travel warning. Travel warning ya. Kalau kita mengenalkan wisatawan luar negeri, kita mati juga kan. Benar. Kita dulu udah sama aja, tamu luar tamu lokal, namanya juga tamu kan harus sejajar lah. Servis sama ya. Saya juga sadar kan hal itu. Karena saya pernah juga kerja di hotel ya. Walaupun cuma dewi-dewi itu gimana. Dan aku pernah mengalami itu. Pernah sih ketika check-in di hotel, iya, panas sebelah mata, dikira nggak bawa uang. Iya, itu uang. Tapi emang sebaiknya pariwisata kita berorientasi ke lokal ya, berorientasi ke lokal loh ya, karena memang sama aja itu loh. Sama aja harusnya. Dan gini juga ya, yang kayak pengrajin itu, kita pasalnya jangan cuman ke itulah ke lokal aja, luar negeri aja. Lokal. Dan ini juga peran pemerintah juga ya, produk-produk kerajinan lokal itu dia adalah wadah aset sebenarnya. Ya, itu aset. Wadah kita, jadi ada pemerintah tuh ngasih lah jalan ya, kesempatan untuk gimana biar hasil ini bisa diekspor lah gitu loh, dibina lah itu gimana caranya itu kan bisa lah. Pemerintah kan punya lah jalan cara gimana biar bisa memperkenalkan ini hasil kerajinan kita itu keluar negeri. Memang ada sih, cuma ada kok beberapa event yang merangkul seniman-seniman ya, tapi tidak merata kalau menurut saya sih, cenderung seragam ya, kayak perak gitu misalnya, kamen kain itu misalnya. Padahal banyak seni-seni lain sebenarnya itu yang kurang diangkat, dan cenderung mereka yang tampil di situ yang diakomodir oleh pun itu ya, atau pemerintah itu adalah orang yang punya nama gitu. Padahal sebenarnya kan kalau bisa sih setiap daerah tuh, kalau pikiran saya sih punya wadah gimana caranya untuk menyalurkan hasil karya mereka itu loh, masarkan dan dinaungi oleh pemerintah. Kepikiran sih kan kerenan gitu kan, punya database lah, punya website loh, website apa gitu, sehingga ada pembelian kerjasama dan lain sebagainya tuh memang menghubungi ini itu sih kalau menurut saya, sehingga seniman kecil itu diangkat, bukan cuma seniman besar aja. Kadang-kadang ada gini Gus, seniman yang dia punya bakat bagus karyanya, tapi memang dia karena faktor usia, karena faktor keterbatasan teknologi, jadinya dia nggak tahu cara memasarkan. HP-nya pun HP jadul itu, dia senawang YouTube, apalagi website, apalagi Instagram itu ada ya kayak gitu. Kasihan loh. Makanya pelaku wisata kita itu kurang menawarkan gimana ya, marketingnya kurang gitu. Betul, kurang. Setuju sih. Kurang update ke gitu dah, karena ya kurang, pemerintah tuh nggak ngasih hasilnya jalan. Ada yang ngasih jalan istilahnya gimana. Benar. Jalan keluarnya seperti apa ya, gitu. Pelajar kayak gini diajarin dia untuk gimana cara buka. Kalau pelatihannya sudah ada sih. Pelatihannya ada deh. Sudah ada kayaknya. Sepertinya mungkin sudah ada, tapi
memang pemasarannya aja sih. Ya semoga lah. Intinya Bali bukan cuma Bali ini adalah budaya gitu. Ya kan? Iya. Budaya dan tradisi itu. Kita Jadinya sebenarnya ya gitu loh. biar kebanyakan hotel ya. Ya, biar nggak kebanyakan hotel, tapi memang kerajinan kita yang kita Bali terlalu ramah sih emang sih. Ya. Ya. Jeleknya kan terlalu ramah ya. Terlalu ramah orang Bali. ramah, Padahal ya. mereka sudah bisa bangkit dengan kerajinan budaya. Mantap dah, Gus. Semua Ini pandemi ini soalnya nggak tahu sampai kapan. pelajaran Pelajaran penting nih buat penting. semua masyarakat Bali lah. Benar. Karena nggak tahu Makanya pandemi. sekarang kan lagi digalakan, wih bertani. Telat ya. Lahan udah habis ya di hotel. Ya. Benar. Coba dulu kita marakkan wisata agro lah. Ya. Ya wisata agro. Ya benar. Tamu kan nggak ada tamu kan bisa kita manfaatkan lahan yang ada. Lahan yang untuk, ada benar. Nah itulah untuk memaksimalkan untuk di bidang agronya yang pertanian kan masih nyambung karena dulu kita salah setiap ada lahan kosong teras sering Dijual jadi villa. Good view iya. Good view villa. Tahu villa. Teras siring. Banyak kan Subak tuh kan pada luar biasa tuh udah diakui tuh di sekarang dunia. tuh Subaknya gimana Subaknya sobek. jadi Sedikit udah jadi kata-kata yang ada di museum aja kan. Museum Subak. Fotonya aja banyak lah untuk Bali ya dari pandemi ini ya. Karena kita nggak tahu lah pandemi ini 2022 masih ya pandemi. Wah kita Nggak bisa ya nggak ada prediksi yang ya. bisa memprediksi ini loh. Oh benar. Jadi emang harus bangkit lah. Memang ada Ini namanya tatanan kehidupan baru. Ya ini New normal ini. normal ini kita hidup berdampingan dengan namanya pandemi. Pandemi ya benar. Dan dipaksa untuk merubah arah Iya merubah arah. dan persepsi kita akan sebuah hidup. Ya makanya Benar. Ya semoga aja lah. kita harus bisa terbiasa lah gitu ya. Ya. Mungkin nggak kita, mungkin nanti anak cucu kita udah biasa berarti kan. Ya. Tapi yakin sih Bali, orang-orang Bali itu lumayan lah. Memang dia agak lambat dikit. Iya. Baper lu. Perasaannya lu sedih dulu, ajak menangis, hancur aduk itu misalnya, tapi lama-lama sih bangkit. Ya. Tapi lu makin tinggi. makin tinggi ya. Jadi orang saya lihat di medsos ya. Di medsos tuh ribut masalah. Jadi masalah pariwisata kita ini lagi terpuruk. Kita jadi saling caci maki sama saudara kita ya. Maksudnya kayak gini. Kayak ada berita mungkin pengangkatan CPNS. Udah dihujat dah. Wah, Enak sekali kita ini orang yang dunia pariwisata begini, angkat aja semua PNS gini. Itu dah. Makan gaji buta ya. Dulu waktu kita jadi PNS, maaf saya seperti orang tua saya lah, kan PNS ya. Si saya masih kontrak lah, masih PNS. Itu gaji berapa sih? Ya, dulu waktu jaya-jaya pariwisata, semua pengen kerja di hotel. Bapak saya gitu. Siapa yang mau jadi PNS? Ngapain jadi PNS? Dipaksa nggak mau jadi PNS dulu. Pariwisata gaji gede ya. Bapak karena saya kita terlena dulu nggak ada, punya kita jarang nabung, jarang namanya kita itu kita nggak bakal tahu bakal begini ya. Sekarang ada ini yang PNS kan tetap ya gaji kan nggak ada pengaruh ya, mudah-mudahan sih ya. Ada pengaruh ya. Selama ini sejauh ini nggak ada pengaruhnya. Jadi mereka jadi gimana ya? Jadi saling iri loh. Yang PNS gajinya masuk kita. Karena itu ya sensitif masalah uang. Harusnya saling ngasih tahu loh. Iya. Bisnis gini saling sharing lah. Pandemi kayak gini. Roda berputar. Kita dulu di pariwisata kita berjaya. Sekarang kita terpuruk. Sekarang yang punya gaji tetap kayak PNS atau gimana yang kerja yang gimana. Mereka ya bersyukur sih. Susah kalau mikir gitu emang. Itu Ekonomi emang sensitif. Bukan gimana ya? Saya juga orang Bali lah, sama orang Bali lah. Orang Bali itu kelemahannya itu susah untuk menerima perubahan. Persaingan susah juga. Ya nggak mau. Bukan punya jiwa bersaing ya. Mau dan gini ya kita punya. Saya sendiri juga ya. Namanya kita manusia. Takut untuk mencoba hal yang baru dulu. Kita tuh terlalu takut karena kita tuh untuk memulai dari titik nol. Mulai di awal. Karena prinsipnya kita kalau mau lompat pasti kita harus jongkok dulu ya. Ya betul. Benar nggak? Betul. Kalau kita ada
posisi berdiri mau lompat biar tinggi kan nggak bisa, pasti kan Malah lompat dulu. ancang-ancangnya kita mundur dulu kan. Mundur dulu kan. Mundur gitu. dulu Makanya kita- ancang-ancangnya. Itulah istilahnya. Ya istilahnya yang gitu bisa ya. dipetik ya. Ya, itulah istilahnya. Aduh, Ya. susah. Semoga inilah nggak nyampe 2021 ini berakhir lah. Karena sekolah udah mulai kan Juli sudah mulai tatap muka ya. Pariwisata airport kayaknya pertengahan tahun ya kalau nggak salah. Mau Ayu kan kakak. Dia juga gitu. Tapi ini enggak nih perusahaan kapal pesiar yang perusahaan itu udah mulai ancang-ancang nih mau sailing ancang-ancangnya lagi. Tapi kalau untuk normalnya sih susah ya. karena kan di luar itu juga banyak yang jobless ya, yang nggak Dapat kerjaan. kerjaan. Oh ya. Itu mulai dia untuk kayak dulu berwisata di kapal pesiar kan dia harus ngumpulin duit dulu. Iya, kan. gue dulu. Nyari kerjaan dulu. Itu kan take time lah. Berarti tahun ini Agus harusnya berangkat kapan? Kalau saya sih belum ada schedule. Nah, saya harusnya kalau tiap tahun tuh. harusnya sudah ada dulu. Udah dari dulu ya? Ya udah setahun lalu harusnya. Nah, harusnya setiap bulannya bulan Juli, bulan apa? Enggak, 9 bulan, enggak 9 bulan. tentu, Enggak tentu ya? Pokoknya datang bulan berapa, paling nggak 4 bulan 3 bulan libur di rumah lagi. Oh, gitu ya. Ya udah, Gus. Nah, mantap. Yang penting ini sharing lah, Gus. Ya. Sharing. Tapi kita makanya kuncinya sekarang kita jangan banyak mengeluh. Ya, jangan. Karena mengeluh tuh nggak bakal menyelesaikan Masalah. dan nggak akan apa namanya memperbaiki situasi yang Ya, sekarang. nggak akan merubah Lebih baik, keadaan gitu. ya. Nggak akan merubah keadaan. Malah memperburuk jadinya. Mengeluh nggak ada artinya. Sekarang kita coba udah cari istilahnya celah yang lain gitu. Semangat, berdoa, pasti ada jalan gitu. Kayak teman saya punya temen nih gara-gara jualan kacang mentik itu. Kacang mentik pedas tuh. Tapi memang bagus, enak rasanya. Itu omsetnya lumayan per bulan. Sampai juta-jutaan. Sudah. Jadinya melebihi Pokoknya gajinya dia di hotel dulu. kita nggak usah gengsi lah. Nggak usah gengsi ya. Tapi dia memang mulai dari awal emang. Semua gitu sih ya. Memang new normal ya gitu. Dan Tatanan baru. rubah pola hidup, jangan terlalu konsumtif. Ya, terlalu konsumtif. Yang ada duit ya jangan, kalau dulu kita nabung dari sisa apa yang kita belanjakan ya. Sekarang kita berubah, harusnya salah ya kalau menurut saya ya. Nah, saya juga gitu mikirnya. Nabung dulu, Sisanya baru belanjain. baru belanjain ya. Gitu. Kalau dulu kan nabung sisa dari Dan uang. belanja sesuai dengan Peluang ya. Ya, dengan sesuai fungsi dengan lah. keinginan. Setuju lah. Ya pokoknya berhemat, Ya berhemat, pintar atur duit karena kita nggak tahu pandemi sampai kapan. Sananya udah balik nih, pastinya situasi udah balik, kita harus belajar. Ya belajar. Kita harus bangkit. Pasti ada hikmah lah ya. Iya. Oke, mantap lah. Makasih Gus ya. Ya, Ini pengalaman dari langsung ahlinya, langsung praktisi dari pariwisata. bukan ahli lah. Nggak praktisi. Korban. Korban pariwisata. Korban pandemi. Korban pandemi. Ya, dulu dia Sebatang lagi. kapal pesiar tapi jos lah. Sekarang Sekarang sempiar. sempiar dan bangkit kembali lah. Dulu kita sultan, sekarang sulitan. Makasih Gus ya. Ya, Thank you Gus, sharing Gus. Oh ya, isi pikiranku vlog ketiga. Oke.